Maria. Kita akan membahas nih ya seputar saham hari ini dan apa saja sentimen-sentimennya bareng dengan Susi Setiawati, Equity Analyst CNBC Indonesia Research. Susi, hari ini kita lihat IHSG galau ya kalau tadi kita bilang di awal pembukaan closing bell gitu ya, karena waktu beberapa saat berada di teritori negatif, kemudian berhasil berbalik arah gitu ya. Seperti apa sebenarnya kalau kita mencoba mencermati pasar di tengah rilis laporan keuangan, sentimen global gitu yang terjadi saat ini? Nggak apa-apa sih IHSG galau, yang penting porto kita jangan galau kalau bisa ya Maria dan Sasa. Jadi sebenarnya memang kalau kita lihat pergerakan IHSG hari ini sebenarnya nggak buruk-buruk amat sih. Ini juga masih menguat karena memang efek semalam ya The Fed akhirnya melakukan cut rate sesuai dengan ekspektasi para pelaku pasar. Cuman mungkin sayangnya kenapa akhirnya penguatannya itu tidak mampu bertahan lebih tinggi ya. Tadi kan sempat menyentuh level 8.200 ya di sesi 1. Hari ini sudah banyak yang rilis kinerja keuangan ya, terutama dari banking gitu. Dimana kalau kita lihat sektor perbankan rata-rata baik yang big caps, baik yang masuk di kelas 2, kelas 3 itu sebenarnya secara rata-rata kinerjanya justru turun di kuartal 3 ya. Mungkin teman-teman juga sudah bisa melihat bagaimana kinerja laporan keuangan seperti Bank Mandiri, Bank BRI, BNI, Panin, kemudian yang baru juga ada beberapa emiten lainnya, justru memang performanya sedikit kurang baik gitu ya. Tapi kemudian ditambah lagi kalau kita lihat beberapa komoditi, saya lihat hari ini juga sudah ada aman, juga akhirnya masih bukukan rugi gitu, kemudian juga beberapa emiten untuk di pertambangan masih kurang baik juga. Justru yang naik itu adalah emiten-emiten dari sektor kesehatan, farmasi. Padahal teknologi juga naik? Ya, teknologi juga sebagian sudah ada. Hari ini Gotoh sudah mulai terapresiasi ya. Jadi justru memang kalau kita lihat justru yang bukan harapan investor, kinerjanya justru turun gitu ya Maria. Oke, jadi terkait dengan musim rilis keuangan yang cukup bervariasi ini yang menjadi perhatian pelaku pasar gitu ya, sehingga mempengaruhi kegalauan IHSG pada perdana hari ini. Tapi kalau terkait dengan pemangkasan suku bunga The Fed, apakah ini ternyata tidak terlalu menjadi perhatian pelaku pasar karena memang sudah di price in sebelumnya? Ya, jadi kan sebenarnya kalau kita lihat kan untuk cut rate dari The Fed ini kan sebenarnya nggak sebanyak kita gitu ya. Dan memang untuk efeknya sebenarnya nggak terlalu jangka panjang juga. Balik lagi sebenarnya dari sentimen domestik. Cuman kan sebenarnya kalau menurut saya yang menjadi pemberat sekarang adalah ada kekhawatiran akan jatuhnya saham-saham dari konglomerat. Kan konglomerat ini kemarin kan gencar sekali memang menuju ingin goalsnya itu masuk di indeks MSCI. Nah sekarang masalahnya free floatnya kemungkinan peraturannya akan berubah gitu. Jadi di luar pengendali yang biasanya masuk di free float kemungkinan akan menjadi non free float. Jadi free floatnya ini kan makin turun gitu ya, diturunkan akhirnya makin sulit lagi untuk masuk di indeks MSCI. Jadi ada kekhawatiran dari pasar investor asing. Kemudian kenapa saham banking belum terapresiasi? Ternyata secara kinerja kita udah lihat kuartal 3 kurang baik dan investor asing itu suka menanti kepastian. Jadi kan untuk saluran likuiditas 200 triliun ini kan belum kelihatan hasilnya. Menurut saya baru kelihatan itu di kuartal 4, bukan di kuartal 3. Soalnya baru jalan gitu ya. Jadi harusnya hasilnya di kuartal 4 bisa lebih baik. Yang penting pemerintah kasih bunganya rendah biar kita kalau mau pinjem gitu ya, bayarnya juga ringan gitu. Akhirnya ada demand ya di situ ya, Iya karena positioningnya dari sisi bunga rendah. Tapi ini memang concern tersendiri sih kalau dari banyak kacamata analis juga terkait mengenai saham-saham konglo ini. Karena ternyata kalau saham konglo ini nggak ngambil porsi di IHSG, misalnya kita tarik semua saham konglo ini, ternyata fair value untuk IHSG itu hanya di 6.700 sampai 7.000. Oh iya, ya. memang. Jadi ini kan sebenarnya agak gawat kalau seandainya terjadi apa-apa dengan si konglo stock ini. Sementara ada optimisme menuju 9.000 lagi IHSG-nya kan ya. Nah Susi akan seperti apa sih ini kemudian sentimennya akan cukup mempengaruhi pasar, ditambah lagi mungkin nanti seberapa masih bergantungkah kita dengan The Fed yang mungkin masih akan menurunkan sentimennya aja lah gitu ya, masih akan menurunkan atau mungkin tetap mempertahankan, ini seperti apa? Kalau kita lihat dari pidato Pak Jerome Powell gitu ya semalam ya dini hari, di mana diperkirakan bulan Desember itu kemungkinan masih 50-50 untuk pangkas lagi. Jadi kemungkinan kalau nggak cut rate ya bukan kabar baik. Tapi harapannya dari Bank Indonesia bisa memberikan kabar baik, kan kemarin nahan suku bunga ya Sasa Maria. Harapannya ya bisa cut rate lagi. Akhirnya ya harapan Pak Purbaya 9.000 bisa tercapai kalau BI di sisa 2 bulan terakhir bisa memberikan kabar baik. Ditambah program-program pemerintah yang sudah jalan itu sudah kelihatan hasilnya. Akhirnya investor asing balik lagi. Tapi kalau menurut saya, kalau kita lihat kan di Oktober ini kita masih mencatatkan kenaikan 1,5
0,53% ya. Kita itu udah naik dari Juli loh. Juli naiknya 8%, kemudian Agustus, September, Oktober. Menurut saya karena ini level ISG sudah cukup tinggi sekali ya, tembus rekor baru kemarin-kemarin, harusnya November koreksi sehat dulu, Maria. Ini mirip banget pergerakannya kayak tahun 2021 sama 2017. Kalau ngelihat track record dari Julinya naik sampai Oktober, itu November harus koreksi sehat dulu gitu ya. Mungkin turun hingga 1-2%, baru Desembernya hingga awal tahun kita pesta lagi. Dan semoga aja MSCI ketika memberikan kabar aturan baru yang free float di 30 Januari, semoga kabarnya baik sehingga bisa melanjutkan setidaknya sampai habis di kuartal 1 2026. Oke, kalau pada perdana hari ini IHSG berhasil finish di zona hijau untuk perdagangan besok, pandangan Anda seperti apa? Karena kan sebetulnya sejumlah data-data penting sudah di-list juga di pekan ini, gitu. Apakah ini juga akan menjadi pivot ke depan untuk pergerakan IHSG maupun rupiah yang bahkan kalau kita lihat rupiah ini masih belum beranjak kemana-mana pergerakannya? Ya, kalau ngelihat dari closing hari ini sih saya masih optimis, mungkin kalau besok ada penguatannya Sasa, mungkin hanya penguatannya cukup tipis, tapi nanti kan bulan depan itu udah masuk November, itu menurut saya udah bulan-bulan rawan untuk melakukan aksi taking profit gitu, apalagi mengingat mungkin memang November ada banyak data-data rilis tapi kan nggak ada the Fed gitu ya, jadi menurut saya sih boosternya sedikit berkurang, dan apalagi rilis kinerja keuangan ini rata-rata justru kuartal 3 itu turun gitu ya, hanya beberapa sektor saja, terutama emas yang paling kenaikannya cukup tajam ya dari sisi penjualan dan laba yang udah rilis kan ada Archie Indonesia gitu ya. Tapi kalau saya melihat justru yang big caps ini justru performa kinerja keuangannya turun. Jadi menurut saya belum bisa menopang ISG di bulan November. Tapi harapannya Desember bisa ada di window dressing. Kalau kita ngomongin rupiah, menurut saya sih rupiah kayaknya bakal stuck ya di 16.600 ya, karena memang belum ada booster. Tapi harapannya dengan aturan DHE yang akan diubah gitu ya, itu bisa meningkatkan cadangan devisa sehingga untuk stabilisasi rupiah bisa berlanjut jalan. Kalau bisa rupiah closing akhir tahun bisa 16.400 atau 16.500. 16.400 kalau berhasil ya dari iya, tapi itu perform penguatannya sangat optimis kemarin. Tapi saya sih pesimis. Baik, terima kasih Susi Setiawati atas analisa Anda. Sekali lagi pemirsa, disclaimer on, segala keputusan berinvestasi di tangan Anda.